Bagaimana sih hasil dari rapat pleno PDPB triwulan kedua di tahun 2026? Kita telah melaksanakan rapat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan Pemilih secara umum di Kabupaten Barito Timur. kepada teman-teman pemilih untuk masuk ke dalam data pemilih atau belum dengan cara mengunjungi website kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur, bincang santai tapi bermakna. Kembali lagi dengan saya Nurbaiti Putri yang akan menemani teman pemilih semua dalam beberapa menit ke depan untuk kita berbincang santai tapi bermakna. Nah, teman pemilih, kita sudah tidak terasa ini sudah di pertengahan tahun 2026, maka dari itu KPU Kabupaten Barito Timur baru saja menyelesaikan agenda penting, yaitu rapat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan kedua di tahun 2026. Nah, untuk mengupas hasil rekapitulasi PDPB triwulan kedua ini, maka saya menghadirkan narasumber spesial di balik layar tersebut, yaitu hadir bersama saya Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Barito Timur, Bapak Zainal Hamli. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sudah lega, hasil pleno sudah kita dapatkan dan alhamdulillah juga plenonya berjalan dengan sukses. Terima kasih kepada semua ya, rekan-rekan yang membantu dan juga seluruh stakeholder yang ikut mensukseskan pelaksanaan PDPB di tahun 2026 ini. Alhamdulillah, jadi berjalan lancar Pak ya hasil rapat plenonya. Dan FYI untuk teman pemilih, beliau ini juga hadir episode sebelumnya Pak ya. Kita membahas mengenai Coktas. Nah, tema sekarang kita membahas mengenai hasil rapat pleno ataupun hasil rekapitulasi dari PDPB triwulan kedua ya Pak ya. Oke, sebelum kita memulai obrolan kita ini Bapak, mungkin teman pemilih juga ingin mengetahui nih Bapak, bagaimana sih hasil dari rapat pleno PDPB triwulan kedua di tahun 2026 ini, berapa sih pergerakan data pemilih secara umum di Kabupaten Barito Timur? Silahkan Bapak. Ya, kita telah melaksanakan rapat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2026 untuk semester pertama. Dan di pleno kemarin kita mendapatkan total pemilih di Kabupaten Barito Timur itu berjumlah 88.685 orang, terdiri dari laki-laki 45.059 orang atau pemilih dan perempuan berjumlah 43.626 pemilih atau orang. Oke, luar biasa. Jadi dari total pemilih 88.685 ya Pak ya. Nah, itu kan hasil dari triwulan yang kedua. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil rekapitulasi triwulan yang pertama, apakah ada peningkatan ataupun penurunan Pak dari pemilihnya tersebut? Jadi untuk tahun 2026 ini kita ada peningkatan daripada pleno di triwulan kedua tahun 2025 kemarin. Ada sedikit sekitar 300 orang. Oh, lumayan Pak ya. Ya. Jadi pastinya ada pergerakan peningkatan Pak ya dari triwulan ini dengan triwulan yang sebelumnya. Jadi dengan hasil ini membuktikan bahwa sistem PDPB di KPU ini benar-benar bekerja secara real time ya Pak. Iya, benar sekali. Jadi data itu bukan hanya didiamkan tapi selalu diupdate terus-menerus Pak ya. Oke, nah dari dinamika data ini Bapak di 3 bulan terakhir, menurut Bapak mana sih pergerakan yang paling dominan? Apakah ada penambahan pemilih barukah atau justru menjadi pembersihan pemilih TMS atau yang tidak memenuhi syarat Bapak? Jadi dari hasil pleno kemarin kita melihat bahwa ada pergerakan data terkait dengan data yang
pemilih baru totalnya ini untuk pemilih baru laki-laki berjumlah 296, baru perempuan 314, ubah data laki-laki 4, perempuan 6, total baru 610 dan total ubah ada 10. Dan juga kalau kita berkaca kepada hasil kemarin bahwa kita melihat bahwa ada data yang meninggal dunia ya, itu berjumlah 85 orang, ganda 141 orang, pindah domisili ada 6 orang, total untuk TMS-nya kemarin ada 232 orang. Oke, jadi dari hasil tersebut menegaskan bahwa KPU ini bukan hanya fokusnya untuk menambahkan data pemilih baru Pak ya, yang pastinya juga membersihkan data-data yang sebelumnya yang tidak memenuhi syarat itu Pak ya. Benar sekali, jadi data-data yang tidak memenuhi syarat tentunya kita bersihkan. Nah ini tentunya dari partisipasi dari masyarakat ya, dari Bawaslu juga dan pihak terkait lainnya yang ikut berpartisipasi untuk membantu melihat dan memberikan informasi terkait data itu. Pastinya bekerja sama dengan instansi-instansi terkait Pak ya. Ya. Oke, kalau kita bedah nih Pak dari profil pemilihnya yang seperti Bapak sebutkan, klasifikasi usia pada PDPB triwulan kedua di tahun 2026 ini lebih dominan jumlah pemilih dari usia berapa saja ini Bapak? Kalau kita melihat dari klasifikasi usia, kemarin sudah kami klasifikasikan untuk triwulan 2 tahun 2026 ini, pemilih yang terbanyak itu adalah pemilih milenial. Jumlahnya itu 28.728 pemilih. Nah, disusul setelah itu Gen Z 25.606, Gen X 24.379, dilanjutkan Baby Boomers 9.054 pemilih, dan juga ada pre-Baby Boomer 903 pemilih, dan juga usia yang di atas 100 tahun itu sebanyak 15 orang yang ada di Kabupaten Barito Timur. Oke, menarik sekali Bapak. Jadi berdasarkan hasil dari struktur data pemilih di triwulan kedua ini memang didominasi oleh kelompok muda Pak ya, generasi milenial sama Gen Z. Nah, jadi ini menjadi sinyal kuat kalau suara anak muda itu menjadi peranan krusial yang penting Pak ya untuk masa depan yang akan datang, yang dimana yang menentukan arah demokrasi kita. Nah, kalau berbicara mengenai hasil dari rekapitulasi itu kan pasti sudah direkap sesuai dengan per kecamatan Pak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai banyaknya kecamatan atau desa yang ada di Kabupaten Barito Timur, khususnya kecamatan aja, nah apakah ada wilayah tertentu ataupun kecamatan tertentu yang pergerakan datanya ini paling melonjak nih Pak di triwulan kedua? Sebenarnya pemilih ini kita lihat ya, untuk datanya yang terbanyak di tahun ini ya, untuk semester pertama ini di Kecamatan Dusun Timur. Nah, kalau total pemilihnya itu 21.820 orang. Itu yang paling banyak Pak ya? Ya, disusul Kecamatan Dusun Tengah 18.905 orang. Dan perlu kami sampaikan bahwa pergerakan data untuk ini, saya sambil lihat data Pak ya. Nanti bisa ditampilkan juga sih Pak. Nah, bisa ditampilkan nanti. Untuk Dusun Timur ini totalnya itu 154, dan Dusun Tengah 145. Itu untuk pemilih barunya. Pemilih baru. Oke. Jadi dari awal itu memang Dusun Timur memang yang tertinggi ya Pak ya? Memang banyak ya, terutama karena penduduknya juga banyak ya, sehingga semakin bertambah usia yang belum memilih. Ketika mereka sudah masuk di usia 17 tahun kan tentunya mereka masuk menjadi pemilih baru ya Pak ya. Oke.
Nah, dibalik dari angka-angka rekapitulasi yang rapi dan tersusun ini Bapak, pastinya kan ada kerja keras nih Pak dari KPU Kabupaten Barito Timur tersendiri ataupun petugas yang di lapangan. Nah, dari proses pemutahiran ini selama 3 bulan kebelakangan ini Bapak, tantangan apa sih, tantangan utama apa saja sih yang terjadi di lapangan menurut Bapak? Ya, tantangannya cukup banyak juga ya, terutama terkait dengan koordinasi kita ke lapangan ya, terkait dengan kita mencari orang misalkan yang data yang diberikan oleh KPU RI kepada kita ya, terutama misalkan yang TMS misalkan. Nah, kita cari apakah memang benar TMS ataukah orang yang masih ada dan lain sebagainya. Itu di lapangan kadang-kadang kita mengalami kendala yaitu misalkan ketika kita cari ternyata orangnya tidak ada, pihak keluarganya gitu, tidak ada ya, seperti itu kan. Kita berkoordinasi dengan aparat desa, dan ada juga yang misalkan ketika kita ke lapangan ya, mereka ada yang belum memiliki identitas kependudukan sehingga nah seperti itu, jadi kita memberikan saran kepada mereka. Dan juga di lapangan kan cukup jauh, kadang-kadang janjian kita ternyata ada kesibukan lain ya, teman-teman kita yang mau kita coktas itu. Luar biasa sekali Bapak. Jadi tugasnya Rendatin tersendiri bukan hanya membuat data toh aja Pak ya, pastinya. Jadi kita harus kita mencari, artinya secara faktualnya bagaimana, dan juga secara de jure-nya apakah identitas yang ada mereka miliki itu sesuai tidak dengan apa yang data yang disampaikan oleh KPU RI. Nah, kalau tidak sesuai tentunya kita akan melakukan perbaikan ya, sesuai dengan data kependudukan yang mereka miliki, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang tugasnya bukan hanya merekap data saja ya Pak, tapi langsung turun ke lapangan memvalidasi data tersebut Pak ya. Ya, kita bukan di atas meja, artinya kita kan bekerja di lapangan menyesuaikan ya. Karena data pemilih ini salah satu kunci untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu nantinya. Sehingga kita harus akurat menyampaikan data ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan nantinya. Oke, luar biasa sekali, salut sekali dengan KPU Kabupaten Barito Timur Pak ya. Langsung turun ke lapangan dan memvalidasi lalu merekap hasil dari di lapangan tersebut. Oke, berbicara mengenai data nih Bapak, bagaimana sih KPU itu memastikan bahwa angka rekapitulasi ini benar-benar bersih dan pastinya tidak ada data ganda? Jadi KPU RI telah menurunkan data ya, melalui KPU provinsi. Nah, data itu yang kita proses ya. Kalau di lapangan ternyata apa yang disampaikan oleh KPU RI itu ada indikasi ganda, maka kita akan melakukan coktas di lapangan ya, seperti itu. Dan juga nanti kita bekerja dengan Bawaslu, berkoordinasi dengan Bawaslu. Mungkin ada masukan-masukan dari Bawaslu terkait data-data yang mereka miliki ya, apakah ada yang menurut mereka itu ganda, maka kita lakukan penelitian bersama atau coktas bersama. Begitu juga dengan masyarakat, kalau ada laporan ya dari warga masyarakat terkait dengan data, misalkan ada yang pindah domisili atau memiliki identitas yang misalkan double ya, nah itu silahkan melapor ya. Memang selama ini belum ada ya seperti itu. Kalau KTP yang lama ya dan ada memiliki KTP baru memang banyak, tetapi itu sudah ada ya, bukan banyak ya, ada. Jadi kita lakukan penelitian ya, ketika kita lakukan ternyata kalau memang masih ada, kita salah satunya kita TMS kan, tetapi rata-rata memang sudah kita TMS kan terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan ya, sebelum PDPB ini ada ya, artinya di tahun 2024 kemarin sudah kita bersihkan itu. Oke, jadi pastinya data yang ada di KPU ini benar-benar valid dan akurat Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, artinya kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Barito Timur, khususnya
agar data pemilih ini benar-benar nantinya valid dan bisa dipertanggungjawabkan ketika pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Jadi untuk masyarakat khususnya Kabupaten Barito Timur agar merasa tenang nih Pak dengan dan percaya kalau bahwa data pemilih yang ada di KPU ini sudah benar-benar akurat dan pastinya terjaga keabsahannya. Oke, mungkin sekarang buat teman pemilih nih Bapak yang lagi mendengarkan podcast kita, kalau mereka mau memastikan nih Pak, namanya itu sudah masuk di dalam hasil rekapitulasi triwulan kedua ini di 2026 ini, bagaimana sih caranya Bapak? Mereka bisa mengunjungi website ya, cek dptonline.kpu.go.id seperti itu. Jadi untuk teman pemilih semua yang ingin langsung mengecek, tinggal buka linknya, websitenya nanti ada kami tuliskan juga, yaitu dicek dptonline.kpu.go.id. Jadi situ tinggal kita masukkan NIK Pak ya? Benar, kita masukkan NIK ya, nanti akan tampil NIK di mana tempat mereka memilih ya, dan juga sudah jelas di situ Pak ya? Di sana baik itu pemilih pemula maupun yang sudah lama ya. Oke, jadi untuk teman pemilih bisa langsung klik website tersebut dan bisa langsung masukkan NIK kalian untuk mengecek nama kalian di situ. Dan satu hal, jadi mereka ya kalau pemilih pemula ini kami mengharapkan bahwa mereka segera mengurus KTP mereka ya, sehingga mereka nantinya melakukan perekaman eKTP ya. Jadi mereka nantinya akan mendapatkan kami bisa memverifikasi data itu kembali ya kalau memang sudah melakukan perekaman. Karena nanti juga syarat untuk memilih itu kan KTP. Mereka harus membawa KTP elektronik. Nah, jadi kalau mereka sudah melakukan perekaman dan sudah memiliki, insya Allah itu sudah terdaftar ya Pak sebagai pemilih baru ya. Ya, ada masyarakat ya karena belum melakukan perekaman sehingga data itu nonaktif. Sehingga itu menyulitkan ya, terutama yang usianya sudah mungkin di atas 20 ya, sehingga mereka itu kalau belum melakukan perekaman lalu dinonaktifkan oleh Dinas Dukcapil. Berarti secara otomatis Pak ya, bahwa itu nonaktif karena belum ada melakukan perekaman ya? Ya, kalau belum melakukan perekaman biasanya seperti itu. Nah, kita khawatir seperti itu. Jadi teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Barito Timur ya, pemilih pemula yang belum melakukan perekaman segera melakukan, sehingga memudahkan kita nantinya. Karena kalau tidak melakukan perekaman kan tidak terdata. Iya, benar. Selain membahas mengenai terdaftar di KPU juga pastinya juga banyak keuntungan Pak ya dengan kita mempunyai KTP, melakukan perekaman KTP gitu. Jadi jangan, untuk teman pemilih yang baru 17 tahun ke atas yang sudah bisa melakukan perekaman eKTP, jangan malas untuk melakukan perekaman eKTP. Mudah-mudahan nanti juga, karena saya dengar itu Dinas Dukcapil juga melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah. Nah, ini jangan dilewatkan ya. Artinya kesempatan ini Pak kesempatan, artinya mumpung mereka door to door ke sekolah, sehingga bisa memudahkan ya. Dan ini juga sangat bagus bagi kita ya, karena kita terbantu dengan adanya seperti itu. Oke. Sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini Bapak, mungkin teman pemilih dan saya pastinya juga ingin mengetahui kunci suksesnya PDPB ini sebenarnya ada di mana sih Pak, menurut Bapak selaku Ketua Divisi Rendatin di KPU Kabupaten Barito Timur. Silahkan Bapak. Tentunya partisipasi masyarakat ya, artinya masyarakat memberikan data ya, itu adalah kesuksesan kita kalau ada partisipasi. Begitu juga dengan Bawaslu ya, masukan dari Bawaslu, masukan dari stakeholder juga, ini adalah kunci kesuksesan kita. Kalau mereka sudah membantu kita, tentunya ya kita bagaimana mendapatkan data yang akurat ya. Ya, menurut kami kuncinya itu sinergi antara instansi ya. Nah, karena kita kan juga berkoordinasi dengan TNI, Polri ya, terkait dengan data-data yang mungkin dari mereka ada yang masuk menjadi TNI dan Polri, dan juga ada yang pensiun ya. Nah,
begitu juga dengan masyarakat ya, terutama kepala desa ya. Nah, jadi dengan adanya koordinasi dengan mereka, kita mengetahui oh di desa ini ada warganya yang sudah TMS, misalkan pindah domisili, dan juga misalkan ada yang sudah meninggal dunia, sehingga kita mudah seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Jadi dari KPU sendiri sebenarnya memang bisa bergerak sendiri, namun butuh kolaborasi ataupun sinergi dari antar instansi Pak. Betul sekali. Dan alhamdulillah ya, artinya kita di sini di Kabupaten Barito Timur, aparat ya, terutama kepala desa ya, kepala desa maksud kita, itu cukup membantu kita, sehingga mereka menyajikan data ketika kita sampai ke sana. Dan kita kadang-kadang ketika melakukan coktas itu, kita sudah melakukan langkah yang lebih dulu ya daripada, artinya untuk mengantisipasi data, kita misalkan melakukan range data ya, artinya misalkan data yang kemungkinan di usia 80 tahun ke atas ini berapa orang yang masih aktif, yang masih hidup ya. Jadi kita berupaya nantinya ketika pemilu itu, harapan kita tidak ada lagi yang sudah meninggal ternyata masih aktif, masih hidup ya. Nah, jadi kita melakukan range itu, kita tanya di kepala desa ya, apakah mereka yang ini masih ada dan lain sebagainya itu ya. Jadi dengan adanya itu kita tahu oh ini sudah masih ada dan tinggalnya di sini seperti itu. Dan kalau memang sudah meninggal, kita lakukan nantinya penandaan di data mereka ketika pemilu nanti, tinggal melakukan TMS saja mereka kalau memang seperti itu. Kalau dinyatakan meninggal itu berarti yang dibutuhkan surat keterangan ya Pak ya? Ya bisa, kalau surat keterangan itu sebenarnya sudah masih belum terlalu kuat. Ya. Kalau yang paling bagus itu dibuatkan akta, cuman kan kadang-kadang warga masyarakat terutama pihak keluarga itu ada yang belum sempat untuk membuat aktanya itu ya. Jadi surat keterangan masih bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya bisa kalau bisa akta kematian Pak ya, tapi karena memang ada problem ataupun waktunya memang belum diurus oleh keluarganya, maka dengan surat keterangan kematian dari kelurahan Pak ya. Benar dari kelurahan atau desa. Betul sekali. Jadi selain dari kolaborasi dari antar instansi, yang pastinya juga kolaborasi antar masyarakat itu juga sangat penting Pak ya. Benar sekali. Jadi warga masyarakat, kami berharap bahwa ketika ada pihak keluarganya yang meninggal dunia atau pindah domisili ya, untuk ya melaporlah kepada kepala desa atau pihak desa. Oke, jadi untuk teman pemilih dari KPU ini tetap butuh kolaborasi dari antar instansi dan pastinya dari masyarakat juga, dari kesadaran aktif dari masyarakat. Jadi karena data yang berkualitas itu lahir dari masyarakat yang peduli akan hak pilihnya. Oke, sebagai closing statement nih Bapak, mungkin boleh nih pesan singkat untuk teman pemilih khususnya Kabupaten Barito Timur dalam PDPB ini Bapak, silakan. Kami berharap kepada teman-teman pemilih untuk mengecek apakah mereka sudah masuk ke dalam data pemilih atau belum, dengan cara mengunjungi website kami. Silakan Putri sampaikan. Dicek dptonline.kpu.go.id, jadi kan bisa tinggal masukkan nicknya di situ untuk mengetahui hasilnya Pak ya. Iya benar sekali. Silakan dicek ya di sana. Apakah nama Anda sudah terdaftar di pemilih KPU Kabupaten Barito Timur. Oke, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, pandangan, serta pesan hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Bapak sehat selalu. Dan untuk teman pemilih, kesimpulan podcast kita pada hari ini yaitu data pemilih yang akurat dan berkualitas adalah fondasi utama dari pemilu yang jujur dan adil. Melalui PDPB triwulan yang kedua ini, KPU Kabupaten Barito Timur terus berkomitmen untuk menjaga hak pilih masyarakat. Maka dari itu, mari kita kawal bersama data pemilih kita, karena satu data Anda sangat berharga
berharga bagi masa depan demokrasi. Dan jangan lupa tentu saja dukung terus podcast KPU Kabupaten Barito Timur dengan menekan tombol like, comment, and subscribe supaya teman pemilih tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Saya Nurbaiti Putri beserta tim kreatif KPU Kabupaten Barito Timur izin undur diri, memohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya.